Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kalis, selamat datang di Extra Podcast episode pertama. Yeay. Nah, kita sekarang akan bahas tentang topik yang menarik nih. Tapi sebelum itu kita ini nggak bakalan podcast berdua ya Mbak. Kita bakal panggil teman-teman kita. Yuk Mbak masuk. Halo. Sapa dong. Hai Kelly. Halo semuanya. Kata pepatah karena tak kenal maka kata sayang, maka kita akan kenalan nih. Perkenalkan, nama aku Nadia. Nama aku Deanti. Nama aku Anissa. Nama aku April. Nama aku Amalia. Nama saya Muhammad Hanjar Anjuan. Nama aku Ikrar. Nama aku Rahma. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema tentang pemanfaatan tanaman herbal sebagai ide bisnis ditemani dengan narasumber kita. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Kalis, aku mau kasih tahu nih sedikit informasi mengenai ibu. Ibu ini kan, Ya. Ibu ini salah satu owner, bukan salah satu sih, emang tepatnya owner dari Sari Honje itu sendiri. Sari Honje itu minuman yang terbuat dari tanaman herbal. Kita ini penasaran nih, dan pasti para Kelis juga penasaran tentang apa sih itu Sari Honje itu. Sari Honje itu yaitu minuman kesehatan terbuat dari buah honje. Buah honje berada di daerah wilayah Pangandaran. Jadi ini komoditi lokal. Jadi bahan bakunya memang khusus ada di daerah Kabupaten Pangandaran. Kenapa sih Ibu milih tanaman honje sebagai bisnis Ibu? Satu, bahan bakunya mudah didapat karena bahan bakunya ada di wilayah itu sendiri, yaitu di daerah Kabupaten Pangandaran. Kedua, bahan baku itu dengan harga yang murah, jadi mudah didapat seperti itu. Kemudian ingin membantu petani honje yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan buah honje itu. Nah, sama ibu dan teman-teman itu mencoba mengangkat buah honje itu supaya buah honje itu bisa bersaing, bisa dipasarkan. Kalau boleh tahu itu Ibu sejak kapan dimulai usaha Sari Honje? Usaha Sari Honje pertama ibu itu di tahun 2015. Waktu itu mulai pemekaran Kabupaten Pangandaran dan pertama dikenalkan itu di kegiatan HKP Hari Pertanian Kabupaten Pangandaran. Oh iya Bu, kan selama berbisnis tuh pasti ada kesulitannya kan, jelas itu. Nah, salah satu kesulitannya bisa disebutkan dan bagaimana Ibu menyikapi kesulitan tersebut? Awal mengenalkan produk minuman honje memang agak susah. Satu, karena apa sih itu honje? Honje kan buat masak, buat bumbu lah, intinya bumbu gitu. Tapi sama kita mencoba dikenalkan bahwa buah honje itu bisa dikembangkan menjadi sebuah produk minuman, salah satunya. Nah, setelah ibu mencoba dengan teman-teman dikenalkan, ternyata diterima di pasar. Gitu. Tidak hanya awalnya itu sasarannya itu kan remaja dewasa, tapi ternyata anak-anak juga suka. Selain itu kan buah honje banyak mengandung manfaat. Awalnya itu kan mencoba. Nah, setelah dipasarkan, awalnya kita mendapatkan bahan baku dengan dikasih dari petani, udahlah manfaatin aja dulu. Nah, setelah diproduksi ternyata menghasilkan uang. Nah, dari situ nggak ada salahnya untuk dikembangkan dan sampai saat ini. Untuk peluang bisnis seperti ini bagaimana sih di Kabupaten Pangandaran tersebut? Peluangnya sangat bagus, terutama kan Pangandaran itu termasuk destinasi wisata ya, udah mau masuk wisata internasional gitu ya. Banyak wisatawan yang datang ke Pangandaran dan alhamdulillahnya para wisatawan itu bisa menerima produk Sari Honje itu, minuman honje itu menjadi produk khas Pangandaran. Jadi seolah-olah kalau tidak bawa oleh-oleh dari Pangandaran itu minuman honje berarti nggak ke Pangandaran. Manfaat dari buah honje itu sendiri apa ya?
manfaat dari buah honje itu sangat banyak. Itu bisa menurunkan demam. Ketika anak atau remaja atau dewasa itu kena demam, biasanya bisa diturunkan dengan meminum minuman honje. Yang kedua itu bisa meningkatkan stamina, memulihkan stamina pasca habis sakit seperti tipes. Terus bisa menghilangkan untuk khususnya wanita ya Neng, itu bisa menghilangkan rasa nyeri waktu haid seperti itu. Terus bisa menambah vitalitas. Kalau boleh tahu proses pembuatan bis honje ini bagaimana bertahap-tahapannya? Yang prosesnya sangat mudah, gitu kan. Kita memprosesnya, apalagi kita melakukannya dengan senang ya, dengan hati yang riang. Gitu. Nah ini prosesnya awalnya itu kan diambil buah honje dari kebun, setelah itu kita pretelin, setelah pretelin dibersihkan, dicuci dengan air yang mengalir, ditumbuk, kemudian kita rebus. Nah, itu sangat gampang dan adik-adik pun bisa mengerjakannya. Terus selama menjalankan usaha ini, Ibu perjalanan gimana kan jauh udah gitu. Ya, pasti yang namanya membangun sebuah usaha itu ada suka dukanya. Sukanya ketika produk kita dilempar ke pasaran langsung diterima oleh konsumen, kita senang pasti itu kan. Nah, dukanya ketika produk kita di lapangan itu kurang laku. Kebetulan ini produk lokal itu kan masih hukum industri dengan bahan-bahan yang apa adanya gitu ya. Produk ya dari bahan bakunya itu dari buah honje tanpa ada action, tanpa ada tambahan yang lain-lain itu, pemanisnya juga dari gula murni seperti itu. Untuk bersaing dengan minuman-minuman yang sudah ada itu memang kita cukup berat, tapi kan itu kembali lagi konsumen apakah mau mengkonsumsi produk yang sehat atau yang tidak sehat. Bu, omset Ibu selama Ibu berjualan bis honje ini berapa sih? Itu biasanya satu kali produksi itu menghasilkan kurang lebih, satu kali produksi itu 200 botol. Nah, itu dari satu kali produksi rata-rata satu minggu itu 300 produksi. Seperti itu. Jadi rata-rata kurang lebih ya mungkin penghasilan dari sari honje sebulan kalau Ibu continue itu 10 juta. Nah, Ibu kan di sini tuh persaingan bis honje udah mulai banyak diikuti pedagang lain. Iya. Lalu bagaimana sih cara Ibu atau strategi agar produk yang Ibu tuh bakalan tetap Konsisten. Ibu tetap mempertahankan mutu dan kualitas. Ibu memberikan produk itu produk yang harus produk itu bermanfaat untuk konsumen. Tidak hanya indah dipandang, enak diminum, tapi minuman itu produk Ibu sendiri itu harus benar-benar ketika diminum oleh konsumen, oleh yang mengkonsumsi itu ada dampak positifnya. Nah, untuk satu pertanyaan terakhir dari kita, kan pasti banyak nih para kialis, teman-teman kita dan para mahasiswa yang bingung mau mulai bisnis itu dari mana. Ibu bisa ngasih kasih tips-tips gitu. Kalau kita mau mulai bisnis, carilah bisnis yang kita kuasai. Misalkan kita punya hobi kita itu apa? Kalau misalkan membutuhkan bahan baku untuk kita misalkan untuk berjualan, kita itu menentukan usaha kita itu mau apa. Nah, si bahan baku itu mudah nggak didapat di wilayah kita, gitu kan? Terus pasarnya, kita harus menentukan pasar. Nah, ini produk kita itu mau jual ke siapa? Seperti itu. Jadi jangan dulu mencari, kalau mau berbisnis jangan dulu mencari misalkan untuk berjualan produk-produk yang susah didapat, bahan bakunya yang susah didapat, ataupun kalau misalkan mau berjualan mau jual langsung, misalkan produk yang sudah jadi yang mudah didapat juga dan konsumennya sudah ada. Nah, kita kan udah banyak hal ya, Bu. Mulai dari tanaman honjenya, terus tips-tips buat orang atau para kialis yang mau mulai usaha. Kita juga mau berterima kasih nih sama Bu Rini udah berkenan mau ngobrol bareng kita di sini. Dan gak lupa mau berterima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton podcast ini sampai akhir. Tepuk tangan dulu buat itu. Nah, mungkin kita akhiri saja sesi podcast ini. Sampai jumpa